Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita kembali ingin mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 menyapa kita dari kitab Lukas pasal 21 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Dan topik kita pada hari ini mengatakan Yesus datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Saudaraku yang terkasih, ada dua peristiwa yang tidak dapat kita lupakan di dalam historis atau cerita Alkitab yang kita pelajari ketika kita sekolah minggu, remaja, waktu belajar sidih, bahkan di setiap kita membuka Alkitab kita, yaitu tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Pertama sekali, peristiwa yang pertama adalah tentang kebangkitan. Ya, kebangkitan Yesus Kristus. Karena Yesus bangkit, maka iman kita akan dimenangkan. Dan disitulah dasar iman kita orang percaya. Kebangkitan Yesus yaitu terjadi 3 hari setelah dia dikuburkan atau mati. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Yang peristiwa yang kedua adalah sesuai dengan nats kali ini mengatakan tentang Yesus akan datang kembali. Seperti janjinya kepada murid-muridnya pada saat itu ketika dia naik ke sorga, dia mengatakan aku akan datang kembali. Yesus akan datang kembali adalah peristiwa yang kedua yang harus selalu kita ingat dan harus kita persiapkan hati, jiwa, raga kita. Mengapa? Karena Alkitab mengingatkan kita bahwa kedatangan Yesus kembali adalah suatu kepastian. Suatu kepastian. Dan kedatangan Yesus akan terjadi secara tiba-tiba dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Makanya dikatakan dia akan datang seperti pencuri di tengah malam. Seperti pencuri tengah malam. Orang tidak tahu kapan pencuri datang, tetapi pasti itu akan terjadi. Untuk itu jangan lengah, selalu kita siap siaga. Begitu juga diibaratkan bahwa Yesus akan datang. Tidak ada orang yang tahu kapan dia datang, tetapi kepastian itu dia akan datang. Untuk itu kita harus siap siaga selalu kapanpun, pada saat kapanpun itu terjadi. Tapi ketika kita siap di dalam segala hal, itu yang diinginkan Tuhan. Kita menyambut dia dalam kuasa dan kemuliaannya. Saudaraku yang terkasih, Yesus juga sudah memberikan perumpamaan tentang pohon ara, yaitu tentang kepastian kedatangannya. Dia katakan bahwa ada satu generasi nanti akan melihat tanda-tanda kedatangannya, dan satu generasi itu juga akan melihat bagaimana dia turun dari sorga dan kembali ke dunia ini untuk berjumpa dengan semua umat, dan terjadilah masa parusia atau penghakiman atau akhir zaman. Nah, untuk itu di dalam kepastian kedatangannya Bapa Sorgawi, Allah Tuhan kita yang dapat memastikan itu waktunya, karena hanya Dia yang mempunyai waktu itu. The Script of God. Tuhan punya rahasia tersendiri tentang waktu kedatangan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Itu tertulis di Lukas pasal 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Allah sudah mengatakan ya bahwa hanya Bapa Sorgawi yang mengetahui kapan itu akan terjadi. Nah, untuk itu dikatakan dalam nats ini, apabila kedatangan Yesus sudah tiba, kita harus bersuka cita. Kita harus siap siaga menanti kedatangannya. Nah, satu sisi banyak orang menunggu waktu itu. Banyak orang merindukan waktu itu. Banyak orang bersuka cita waktu itu.
Karena mereka merindukan kehadiran Tuhan Yesus datang kembali, memberikan kedamaian, memberikan keadilan, dan mengangkat orang-orang yang percaya dan beriman ke dalam sorganya. Tetapi satu sisi, banyak orang juga mensikapi bahwa kedatangan Yesus Kristus adalah suatu kengerian. Makanya banyak orang gelisah, takut, khawatir. Mengapa? Karena mereka menganggap dan memahami ketika Yesus datang, kalau kita masih berdosa, masih dalam hidup dalam lumpur dosa, masih selalu melakukan pelanggaran akan firman Tuhan, bagaimana nasib kita nanti ketika dia datang? Lalu digambarkanlah dengan kehidupan di neraka. Makanya banyak orang masih menolak kedatangan Tuhan Yesus dan tidak percaya dengan ucapan Tuhan Yesus itu. Akhirnya tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan di dalam iman, di dalam kehidupannya untuk menyambut Sang Juru Selamat. Untuk itu dikatakan dalam nats ini, kapanpun dia datang ke dalam kemahakuasaannya, kita harus tetap tekun berdoa. Dengan doa kita akan terjaga dalam segala kejahatan. Tuhan akan melindungi kita. Ya, dengan doa kita mohon kekuatan, pengurapan Tuhan. Kita akan selalu dilindungi, dijaga supaya tidak hidup di dalam keberdosaan tersebut. Jadi ketika dia datang, Yesus datang, sikap dan perbuatan kita, dia lihat kita menjadi orang yang hidup dalam percaya. Karena hidup kita selalu teratur, disiplin, dan takut akan Tuhan. Dan hidup kita selalu bersaksi dalam kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, mari kita persiapkan diri kita. Andigan peibanaro, kapanpun Tuhan Yesus itu datang di dalam kemahakuasaannya, kita menyambut dia dengan hosiana, dengan memuji namanya. Karena dia adalah Tuhan Juru Selamat kita yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami untuk kami selalu siap dalam berbagai hal, dalam segala keadaan. Kami mempersiapkan moral, mental, dan spiritual kami untuk menyambut Engkau Tuhan. Karena kami percaya pasti Engkau akan datang sesuai dengan ketentuan Tuhan Allah. Dan kami mohon Tuhan selalu menjaga iman kami, menjaga jasmani kami, agar kami selalu hidup di dalam firman-Mu, supaya kami jangan hidup dalam tercelah dan ternoda oleh karena perbuatan dan dosa kami setiap hari. Tapi kami ingin Tuhan menjaga kami, mengawal hati dan pikiran kami, agar kami selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Untuk itu kami berdoa buat kehidupan kami pribadi, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami. Tolong Tuhan jaga dan lindungi dan berkati kami semuanya, agar Tuhan selalu memimpin kami ke dalam jalan Tuhan. Dan ketika suatu saat Engkau akan datang, Engkau akan membawa kami kehidupan yang kekal, yang penuh dengan kebahagiaan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami selalu siap siaga dan bersukacita dalam menyambut. Dan begitu juga dalam perayaan pesta Natal bulan Desember ini. Kiranya perayaan pesta Natal kami yang sederhana, berhikmat, dan penuh sukacita itu hanya kami fokuskan di dalam menyambut Engkau sebagai Juru Selamat kami di tengah-tengah gereja, rumah, dan di manapun kami bekerja. Tuhan selalu hadir. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Kasih anugerah Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tetap tersenyum, jaga prokes kesehatan, dan terima berkat.